Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mulyana. Saya mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang kebetulan saat ini saya sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Batu, Kabupaten Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proker saya, yaitu dengan judul pemanfaatan limbah rumah tangga dan UMKM untuk meraup pendapatan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bu Dian Purwandari, yang sudah membimbing saya kurang lebih 1 bulan ke belakang, yang telah membantu baik itu dalam penyelesaian laporan ataupun memberi motivasi ataupun saran-saran bagi kami selama melakukan KKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan atau materi yang kurang lebih ada 7 item dari mulai pembahasan sampai dengan kesimpulan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan dampak negatif akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Corona masuk di Indonesia dari kurang lebih di tanggal 2 Maret 2020, yang terhitung kalau sekarang itu udah kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, sampai sekarang masih belum bisa pulih ya, mudah-mudahan segera pulih. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif yang menurut saya itu sangat berpengaruh sekali untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu ada meningkatnya angka kematian akibat terjangkit penyakit COVID-19, kemudian meningkatnya warga miskin dan pengangguran. Ketiga, belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara offline atau tatap muka, dan begitupun tempat-tempat seperti sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan itu ditutup ya, karena untuk menghindari kerumunan warga atau masyarakat dan agar mengantisipasi agar kita semua tidak terjangkit COVID-19. Dan di sini saya mengambil kurang lebih 3 berita perihal dampak negatif, dari mulai banyak buruh Republik Indonesia yang kena PHK akibat pandemi ini. Kemudian di sini survei 74,8% ekonomi masyarakat memburuk karena corona ya, sangat sekali. Kemudian di sini saya masuk ke tujuan proker saya, yaitu tujuan dibuatnya bank sampah. Kenapa sih bank sampah yang dibuat? Untuk tujuan bank sampah ini, yaitu program bank sampah adalah suatu strategi penerapan 3R ya, dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dengan menyamakan kehidupan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Nah, kita bisa melihat uang mungkin kita lebih sensitif ya, tapi melihat sampah kadang kita ogah-ogahan. Jadi di sini saya mengingatkan lagi untuk ke teman-teman semua, ke masyarakat Indonesia semua, agar bisa lebih peka lagi terhadap sampah. Jadi bukan hanya uang saja yang dilihat, tapi sampah juga bisa dijadikan dengan uang. Gimana caranya? Di sini masyarakat dididik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai, sehingga mereka mau memilah sampah. Bank sampah membuat sudut pandang masyarakat bahwa sampah mengandung potensi ekonomi atau ekonomi opportunity, kekayaan, yaitu adanya kesempatan kerja dan penghasilan tambahan dari tabungan bank sampah. Di samping itu akan terwujud pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, tujuannya sendiri yaitu didirikannya bank sampah itu diantaranya satu, untuk memecah permasalahan sampah yang sampai saat ini belum juga bisa teratasi dengan baik ya. Banyaknya sampah di Indonesia, mungkin pemerintah sudah melakukan yang terbaik, namun untuk hasilnya masih dalam progres. Mudah-mudahan bisa lekas kembali bersih lagi kota atau negara kita ini. Nah, kemudian di sini membiasakan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Ini kebiasaan yang amat sangat buruk yang biasanya dilakukan sama kita atau warga Indonesia ya. Nah, kemudian memotivasi warga agar mau memilah sampah sehingga lingkungannya bersih. Nah, kita juga memotivasi warga-warga atau masyarakat di luar agar bisa lebih peduli
perihal sampah ya, khususnya tentang kebersihan. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan barang bekas dengan menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa barang bekas bisa berguna dan mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma. Nah, jadi sekarang yang mungkin beranggapan sampah itu sudah tidak bisa digunakan lagi, nah kita dengan adanya bank sampah ini ada beberapa sampah yang masih bisa digunakan atau di recycle, dibuat entah itu kerajinan tangan lah ataupun sebagainya. Nah, itu tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, di sini saya kurang lebih ngambil 3 berita dari berita yang berbeda ya. Di sini sangat-sangat baik sekali terlihat begitu banyak tumpukan sampah, baik itu di laut, di pinggir jalan, dan di tempat-tempat pembuangan sampah yang kelihatannya itu sangat berantakan ya. Nah, untuk hal seperti ini saya harap kita bisa menanggulanginya sama-sama agar bisa mengurangi sampah di Indonesia ya. Dan ini pun bisa menjadi sumber penyakit. Jadi mulai saat ini sudah buang sampah pada tempatnya, atau buang sampahnya itu bisa kita buang ke bank sampah. Nah, untuk skema pengelolaan bank sampah sendiri, di sini kita pertama pilah sampah di rumah tangga ya. Untuk sampah-sampah rumah kita pilah dulu, kemudian kita setorkan, dilakukan penimbangan berapakah sampah yang dapat bisa ditabung di bank sampah, kemudian nanti dicatat. Yang terakhir, hasil sampahnya sendiri dilaporkan ke dalam buku tabungan yang nantinya bisa ditukar dengan uangnya, dan itu sangat lumayan sekali, khususnya bagi kita warga Indonesia yang sekarang ini lagi dilanda pandemi COVID-19 ya. Dan itu pun bisa menjadi tambahan pemasukan untuk kita yang mungkin merasa sebelumnya sampah itu tidak penting, tapi nyatanya sampah itu masih bisa di-recycle. Nah, untuk hasil daur ulang sampah sendiri, di sini saya mengambil beberapa contoh dari mulai pot tanaman. Di sini menggunakan bekas botol aqua ya. Kemudian payung di sini terlihat ada bekas kemasan Mama Lemon atau pencuci piring. Di sini ada bunga plastik yang lain bahannya sendiri dari botol spray ya, botol plastik. Dan tas ini pun berbagai macam tas dilakukan atau dibuat dari bahan kemasan plastik juga. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu dapat diambil ide-ide masyarakat dan musyawarah. Kita sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan harus peka akan keadaan sekitar. Contohnya pada studi kasus pencetusan ide bank sampah, di mana ide ini mulai muncul ketika sudah terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan adanya. Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu kita dapat mengambil dari ide-ide masyarakat dan musyawarah. Kita sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan harus peka akan keadaan sekitar ya. Jadi kita jangan semena-mena lagi terhadap sampah atau terhadap lingkungan. Harus punya rasa inisiatif hidup bersih. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Nah, contohnya pada studi kasus keputusan ide bank sampah, di mana ide mulai muncul ketika sudah terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan adanya korban dalam musibah ini. Nah, ini amat sangat disayangkan sekali. Jadi menunggu dia meledak dulu baru diadakan bank sampah ya. Jadi mungkin idenya lebih bagus lagi sebelum terjadi ledakan, ide itu sudah diterapkan ya atau dijalankan. Jadi kita bisa mengantisipasi ledakan yang terjadi juga. Nah, ide yang kita buat pastinya harus yang bermanfaat, dan menekuni hal-hal ini juga ada banyak mekanisme yang harus diselesaikan dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling akhir. Untuk bank sampah sendiri dapat diimplementasikan pada lingkungan kampus jika ada dukungan semua pihak. Dan untuk sistem yang akan digunakan harus tetap memperhatikan lingkungan sekitar serta mempertimbangkan sistem mana yang efektif serta efisien untuk program tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman adik-adik di sekolah, untuk bank sampah ini pun bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah ataupun di kampus ya. Namun dilihat dulu untuk lingkungan sekitar itu kira-kira cocok gak untuk dilakukan penggunaan atau
pembuatan bank sampah ini meskipun tidak dengan uang, misal dikasih buku kah atau apakah gitu untuk bayarannya, nah itu bisa disesuaikan. Intinya tujuan kita di sini untuk menjaga lingkungan agar bisa tetap bersih ya, bisa tetap bersih dari sampah-sampah yang berserakan atau menyadarkan orang-orang yang kurang peduli sama sampah atau terhadap pelestarian lingkungan juga itu perlu kita tegur ya. Jadi sebelum ke orang lain, kita dulu yang harus mengajarkan hal positif. Yang kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.